Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mengapa di hari Paskah ada acara cari telur Paskah? Apakah ada hubungan Paskah dengan telur itu, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari Alkitab tidak ada. Nggak ada urusannya, itu sama dengan pohon Natal itu ya. Nggak ada urusannya Natal dengan itu pohon evergreen itu. Ini sebenarnya adalah tradisi. Nah, tradisi itu adalah tradisi yang berasal dari dunia-dunia non-Kristen, di mana telur itu biasa dipakai sebagai simbol kehidupan dan kebangkitan. Maka di dalam budaya-budaya tertentu, misalnya musim dingin, itu kan pohon-pohon semua kan pada kayak mati semua kan, karena salju segala macam, tidak ada. Tiba-tiba mulai memasuki musim semi, lalu mulai muncul kembali, mulai hijau kembali, itu dianggap munculnya kehidupan. Nah, karena itulah maka munculnya kehidupan itu sehingga akhirnya dianggap atau disimbolkan dengan telur. Kenapa? Karena di dalam, lalu kenapa telur? Kan gini, di dalam telur yang sudah ada janinnya ayam itu ya, dia kan ada cangkangnya. Nah, bagaimana itu anak di dalam itu bisa keluar dan hidup? Kalau di cangkangnya pecah, lalu muncullah sebuah kehidupan baru. Nah, cangkang telur itu lalu dilihat kok identik dengan kubur ya. Dan begitu pecah terbuka, lalu muncullah sebuah kehidupan baru. Nah, ini
telur sebagai simbol kesuburan dan kehidupan yang baru, itu sudah hidup di dalam budaya-budaya non-Kristen sebelumnya. Pada waktu Injil masuk, lalu orang-orang Kristen itu mulai melihat, ini kayaknya bisa dipakai ya, untuk menyimbolkan tentang kehidupan baru yang dihasilkan dari kebangkitan Kristus. Sehingga akhirnya telur itu diadopsi. Lalu diberikan makna baru yang ada hubungannya dengan kebangkitan Kristus. Seperti cangkang telur yang pecah, lalu anak ayam yang hidup keluar. Demikianlah kuburan Kristus pecah, terbuka, lalu Kristus hidup. Dan pada akhirnya itu dijadikan sebagai simbol dari kehidupan baru melalui kebangkitan Kristus. Nanti di kemudian hari dalam tradisi Kristen seperti di Rusia, Ukraina, itu lalu dihias-hias, dikasih warna merah. Warna merah itu sebagai simbol dari darah Kristus. Dan akhirnya dianggap sebagai gambaran merah sukacita, sukacita Paskah. Maka dalam gereja-gereja seperti Ortodoks Timur itu dihias. Lalu juga di dalam Indo-Eropa mulai muncul, terutama di Amerika, mulai muncul dalam permainan-permainan keluarga di mana mereka sembunyi-sembunyi telur. Dari situlah, karena kekristenan kita ini datang dari barat sana, akhirnya mewarisi juga ya tradisi-tradisi dari barat. Seperti itu. Ya. Itu sama seperti kenapa gereja kita sekarang ini mesti begini, ujung lancip begini baru menara ujung sana. Padahal gereja aslinya di Timur Tengah sana justru bulat-bulat kayak bawang itu, kayak model masjid. Jadi sebenarnya masjid itu meniru gereja. Tapi mengapa gereja kita sampai ujung tajam? Karena dari Timur Tengah dia sudah pergi ke Barat dulu. Lalu sudah berbaur dengan budaya Barat, baru dia datang ke Indonesia. Sehingga sekarang gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja Protestan itu, kalau tidak ada menara ujung lancip sampai di langit, rasanya bukan gereja ya. Begitu juga tradisi pernikahan, di mana laki-laki pakai jas hitam mentereng, perempuan punya rok dari sini panjang sampai sana. Teng, 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 teng. Itu dari mana? Tradisi Eropa yang masuk ke sini. Sehingga sekarang akhirnya menjadi seolah-olah itu wajib. Dan kalau perempuan mau nikah tidak rok, tidak panjang, hanya segini, mau nikah. Nah, itu, ya kan? Nah, itu karena tradisi dan budaya. Jadi seharusnya begini, kita boleh melakukan tradisi, tetapi jangan memutlakan. Memutlakan. Jadi kalau memang mau pakai telur Paskah juga boleh, tapi jangan merasa bahwa Paskah kehilangan maknanya kalau tidak ada telur.